Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak sekalian, mulai dari tanggal 3 Desember 2024 kita sudah terbang dari Jakarta ke Labuan Bajo. Tanggal 4-nya dari Labuan Bajo ke ND. Di ND sudah berapa hari, dan nanti malam kita melayani jiwa-jiwa, mendoakan mereka supaya mereka terlepas dari kuasa gelap, dari setan, iblis, dari dosa, supaya mereka yang tadinya nggak mengenal Tuhan, dan yang sakit-sakit disembuhkan. Tapi kami tidak lupa untuk memberitakan kabar yang terbaru, apa yang terjadi atas Israel, umat pilihan Tuhan, anak sulung Tuhan, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang memusuhi mereka. Saudara, mohon maaf kami tidak bisa live karena kegiatan yang bertabrakan dengan jam live. Makanya kami recording hari ini. Ini kabarnya saudara dari CNN ya. Israel klaim senior Hamas tewas dalam serangan ke kamp pengungsian. CNN Indonesia mengatakan serangan ke kamp pengungsian Al-Mawasi pada Rabu malam tanggal 4 bulan 12 menewaskan beberapa pejuang Palestina, termasuk Osama Ghanim, anggota senior Hamas. Osama Ghanim, anggota senior Hamas, berarti ini termasuk yang senior ya, yang tewas di antara beberapa orang. Menurut laporan sedikitnya 20 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel. Jadi 20 orang yang tewas, salah satunya yang sudah senior turut serta tewas di situ. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel di Gaza menewaskan 48 warga Palestina dan melukai 201 orang dalam 24 jam terakhir. Berarti ada 20 anggota Hamas dan 201 yang lainnya itu masih dikatakan anggota sipil ya. Pasukan Israel kembali mengebom zona aman di Al-Wasi, Gaza, menewaskan sekitar 21 orang dan melukai puluhan lainnya menurut Atib Al-Hout Yunis, koresponden. Oh, berarti ini nama medianya. Kami mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak ya dibakar katanya ya dalam serangan tersebut. Ya, kita tidak tahu pastinya seperti apa ya. Israel melancarkan agresi ya ke jalur Gaza sejak Oktober 2023. Imbasnya lebih dari 45.000 warga Palestina di wilayah itu, terutama anak-anak dan perempuan tewas. Nah, ini makanya saya harus hadir selalu memberitakan. Selalu aja pasti anak-anak perempuan tewas, anak-anak perempuan tewas. Padahal setiap IDF ingin menyerang, pasti mereka itu saudara kasih lebih dulu aba-aba ya, supaya semua rakyat sipil dievakuasi lewat udara ya, diterbangkan serbaran-serbaran supaya mereka mau dievakuasi lewat SMS, bahkan lewat pengeras suara. Tetapi memang dasar mereka itu bandal, dan juga memang di sisi lain mereka terpaksa karena mereka selalu dijadikan Hamas sebagai bantalan, selalu dijadikan Hamas itu sebagai perlindungan gitu. Jadi yang meninggal katanya anak-anak, wanita, tetapi sering kali IDF mengklarifikasi bahwa separuh lebih itu yang meninggal Hamas. Makanya Hamas sekarang sudah antara tiada dan tiada ya. Kelompok asasi manusia Amnesty International dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa agresi Israel di jalur Gaza telah memenuhi ambang batas genosida ini ya. Sudah masuk ke pengadilan internasional genosida, tapi sampai sekarang nggak ada bukti-bukti yang kuat untuk bisa nangkap ya Benyamin Netanyahu, Yoav Galan dan juga Israel Katz ya. Dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis tanggal 5 bulan 12, Amnesty menyebut Israel telah melakukan setidaknya 3 dari 5 tindakan yang dilarang oleh
Konvensi Genosida 1948. Pelarangan itu termasuk pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu, menyebut kerusakan fisik dan mental serius. Saudaraku yang sekasih, kita lihat ya pemberitaan ini lucu juga ya. Kenapa? Karena rakyat Israel yang sipil juga banyak yang meninggal di Hizbullah, tapi nggak pernah dikatakan Hizbullah Hamas itu lakukan genosida, tapi giliran Israel yang melakukan dibilang genosida ya. Padahal Israel itu menyerang Hizbullah dan Hamas. Hanya Hamas dan Hizbullah saja yang menggunakan ya anak-anak dan wanita itu sebagai tameng ya. Iya ya. Ya, menyebabkan kerusakan fisik dan mental serius dan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran fisik bagi warga Palestina di Gaza. Bulan demi bulan Israel memperlakukan warga Palestina di Gaza secara tidak layak, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik, kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Clement ya. Ya, jadi saudara yang sekasih, hadirnya saya di sini untuk memberitakan berita yang seimbang sehingga bisa saudara menganalisa mana sih yang benar. Jika saya tidak hadir, tidak ada berita yang seimbang ya. Jadi yang terus dipojokkan Israel, yang disalahkan Israel, bahkan Israel katanya sudah masuk pelanggaran undang-undang internasional genosida. Saudara kasih, kami dari ND ya. Ini kami di ND nih. Ya, ND bacaannya. Sebentar lagi akan pelayanan, tapi saudara pelayanan kami di Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu ya. Ya, mereka dulu ini Bani Kedar Nebayot, puji Tuhan, sekarang bisa percaya Yesus karena ketekunan kita melayani mereka ya. Doakan terus supaya apapun yang kami perlukan dalam pelayanan Yesus siapkan karena tujuannya mulia untuk Tuhan tolong kita ya. Tadi siapa itu ya yang kemarin ganggu kita ibadah itu ya, dia teriak-teriak karena di depan tuh banyak Satpol PP itu ya, orang-orang dagang itu lihat tadi ya. Tapi dia teriak-teriak, malah saya yakin dia sendiri yang lari ya, karena dia nggak jelas ya. Ya, dia mau teriak-teriak, mau kasih tahu ke sana, dia sendiri yang lari. Ya, saudara yang saya kasih, ya kita di sini saudara yang saya kasih, ya hidup ini ya, hidup ini karena percaya. Amin, amin. Ya, oleh sebab itu kalau kita sudah percaya, jangan lagi kita ragu, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang, ya, karena kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, segala kuasa di sorga, di bumi itu ada pada Tuhan. Ya, makanya saudara, bersama Tuhan kita pasti menang. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Karena orang percaya diberi kuasa. Ya, barang siapa yang percaya kepada namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, anak Allah ini saudara bukan sekedar sebutan. Anak Allah ini bukan sekedar label. Anak Allah ini adalah identitas yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kalau ini hanya label, kalau ini hanya sekedar huruf label, saudaraku yang saya kasih, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi ini identitas kita. Ya. Jadi saudara, setiap kita pergi ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan, itu selalu ditanya identitas. Kenapa ditanya identitas? Karena itulah yang membuktikan kita boleh masuk atau tidak ke kantor tersebut atau ke perusahaan tersebut. Ya, kalau identitas kita sudah jelas, kita boleh masuk. Tapi kalau kita identitasnya nggak jelas, kita nggak boleh masuk. Jadi saudara, anak Allah tetap dilayani oleh istri saya kemarin. Ya, hujan deras lagi ya. Oke. Tahurin Marnatal. 352, 2 kantong. Udah dua kantong di sana. Udah.
Ya salam saudara, kita tetap ada ibadah jalanan ya. Karena kita kemarin, hari Kamis kemarin kita sudah umumkan ada ibadah. Jadi kita harus tepat, kita harus tetap ibadah sekalipun Pak Gembala tidak ada, tetap kita beribadah juga. Haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita ke bawah itu aja. Berdiri aja di situ sebentar. Tolong bantu angkat itu tadi. Ayo. Aduh, bantu. Cari perlindungan. Ya, kadang-kadang kan orang kan meminta-minta, dia taunya, oh dia banyak duit itu pendeta itu, saya harus minta. Kalau nggak dikasih, kecewa sama pendeta. Ih pendeta itu aku kecewa, saya nggak mau kasih, saya nggak mau ibadah lagi, kecewa. Tapi pas pada saat itu, ya memang diuji Tuhan ya kan. Dia minta sama Bapak tuh, Bapak hanya bilang, kamu harus berdoa sama Tuhan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Terus Bapak doakan ya, dengan iman percaya ya. Haleluya. Haleluya. Itu bisa terjadi buat kita, men. Haleluya. Tepuk tangan dong, Yesus itu baik. Haleluya. Langsung pulang. Jatuh lagi? Iya, di kamar mandi kolam renang. Oh iya Tuhan. Jatuh lagi. Itu nak asal terbereng. Oh ya. Maaf. Mana gua mesti? Kenapa sih begitu? Nggak tahu. Apa udah goyang-goyang apa? Enggak, kamar mandinya berlendir. Oh ya ampun. Harus hati-hati lah. Iya, jatuh lagi aku. Soalnya kalau udah jatuh kayak gitu ngeri dong. Iya. Karena tulang-tulang sudah mulai menua kan. Iya, udah menua. Dia susah. Jadi gimana kalau udah jatuh begitu? Oleh nomor debuan. Iya berarti nggak dangok betong. Takut beda bah. Jadi retornya udah pulang udah. Iya. Kok minggu nggak datang? Ninaan. Pak, supir hokas Sunda. Oh itu. Kenapa harus ke jauh ada dekat ini? Oh. Dak ko mangatur raw. Songonon niku. Iya. Jadi on ngambil diri mana? Rona ketibu. Oh no, pecah ton larak. Jadi mau lari minggu atau daro. Kan sudah dibilang Bapak cepat datang duduk di depan jangan terlambat. Iya. Asa murai Pak pas jo sahib na marahanon. Bapak ulang tahun ya? Iya. Kapan? Oh hari Sabtu sih ulang tahunnya, cuman Sabtu kapan? Sabtu kemarin. Oh enggak apa-apa. Taruhlah minggu ini Jadi supaya minggu rame. gereja ada Bapak? Tetaplah Sabtu Bapak udah ada. Hah? Sabtu Bapak udah ada. Salam lagi. Sabtu udah ada, Minggu udah ini dia. Nah, minggu ada ya? Ada lah. Iyalah. Sabtu udah. Ada yang minta doang dari ya kan? Atau enggak? Kan kemarin kemarin ibadah bilangin tante dia yang itu minggu jadi ngomongin kemarin ya. Bagi saudara yang mau mendukung pelayanan kami Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu, ya, ada nomor rekening di bawah. Ya, saya percaya Anda menabur di tempat yang tepat.
Anda pasti diberkati. Tuhan Yesus berkati mereka semua yang sudah mendukung pelayanan gereja tanpa tembok suri pintu. Yang belum mendukung juga diberkati. Lain waktu mereka akan mendukung. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.